Ini kita bergantian karena di luar harus kita jaga betul untuk masuk ketemu sama Gus. Tidak seperti biasanya ya, mohon dimaklumi, mohon kesadarannya karena kita memang betul-betul harus menjaga beliau. Targetnya itu para ulama, untuk saat ini targetnya para ulama ya. Ayo Ustaz Farhan makan dulu. Iya, kami udah dapat informasinya, itu ulama yang katanya imam masjid apa gimana itu meninggal. Selain apa namanya Syekh Ali Jabar, ada lagi ulama yang meninggal. Maka dari itu di sini Lampung untuk saat ini siaga 1. Targetnya para ulama ya, para ulama, dan kami udah mengantongi akan ada penyusup di sini ya. Akan ada penyusup sekitar 2 orang, mereka bawa pisau. Kami udah tahu informasi itu sehingga kami perketat situasi pengobatan di sini. Ya, ada laskar-laskar yang menjaga di pintu depan, ada 2 laskar, di pintu masuk juga ada 2 laskar, di pintu ruang pengobatan kita jaga juga 2 laskar. Jadi ada beberapa laskar, kita harus ada pemeriksaan khusus untuk masuk ke ruangan Gus pun kita batasi, khusus mengambil air doa. Pastilah ya, siapa lagi sih yang mau menusuk ulama kalau nggak ada sesuatu di situ? Udahlah, basi ya, informasi-informasi yang katanya orang gila apa itu udah basi. Kita bukan orang bodoh yang gampang dibodohin. Makan ala kadarnya ya, karena memang situasi saat ini lagi genting. Seperti ini kita pesan nasi bungkus untuk sekedar menganjal perut kita. Tuh teman-teman, insya Allah ya doanya, insya Allah. Tapi kita tidak akan pernah mundur, tetap maju. Gus Idris kita amankan di dalam kamar. Beliau kita amankan di dalam kamar. Mohon maaf yang tidak bisa masuk. Ini ruangannya di sini. Ruangan kamar beliau untuk saat ini posisinya. Betul-betul kita amankan ya. Barusan makan beliau masih merokok. Karena beliau target juga ya. Saya kasih bocoran untuk teman-teman pecinta Gio. Kami dapat bocoran ada 2 utusan untuk membunuh beliau, membawa pisau. Orangnya sekitar umur 27 tahun, nggak beda jauh dengan yang kemarin. Kami udah mengantongi itu informasi, makanya kami perketat, penjagaan ketat ya, dari tim kami, dari Laskar, insya Allah ya. Jangan sampai ada satupun yang bisa menyentuh ulama kita harus jaga. Untuk yang mau konsultasi, mohon maaf apabila untuk saat ini belum maksimal. Masih banyak tamu di luar ya, masih banyak sekali tamu di luaran sana, dan kami tidak ngasih 2 pintu masuk, kami cuma ngasih 1 pintu. Itulah risiko perjuangan ya. Kita apapun yang akan kita hadapi, kita harus tetap menyampaikan kebenaran, walaupun sangat menyakitkan, walaupun harus darah yang mengalir. Ya, kita akan mengadakan takbir kabar malam Jumat di pondok pesantren. Nanti yang bagian Lampung yang belum bisa berjumpa dengan beliau bisa merapat di pondok pesantren, nanti kita kasih tahu alamatnya ya. Kita di sini, ini tempat pengobatan yang biasanya kita buka lebar-lebar, semua penggemar Gio bisa berjumpa dengan beliau. Untuk saat ini kita batasi. Mohon maaf, mohon pengertiannya dan mohon kesadarannya ya. Ini semua untuk keselamatan beliau. Ya, gerakan 1 juta untuk mengambil sukma orang yang penusukan kemarin. Ya, kemarin saya dapat itu ya, kalimat seperti ini. Oh, itu rumahnya mewah sekali, makanya didahulukan. Coba kalau orang miskin, yang ngomong kayak gitu, yang suka nyinyir, buka tamu lebar-lebar ya. Kami tidak tahu ini orang kaya atau orang miskin. Yang kami tahu ada utusan dari Lampung itu menunggu Gus Idris, menunggu tim kami sampai 2 minggu di pondok. Merengek-rengek sama Gus Idris ya. Merengek-rengek itu Gus Idris datang dari Purwakarta, dari mana itu kemarin ya. Saya bilang, itu siapa orangnya? Katanya utusan dari Lampung. Kita nggak peduli itu utusan atau siapa, nggak peduli kita tetap mengutamakan yang udah ada jadwal sama kita. Orangnya itu sampai ngerengek, kita nggak pernah tahu kalau orang yang datang dari Lampung sampai 2 minggu itu kepingin mengajak kita dari Lampung itu ternyata utusan dari orang kaya. Tahu-tahu kita sampai sini nih, ternyata ini rumahnya besar sekali seperti ini. Dan Masya Allah ya, jadi jangan suka nyinyir kalau nggak tahu. Kita nggak pernah mengutamakan itu yang miskin atau yang kaya. Jangan asal jeplak aja ngomong seomong. Kita nggak pernah tahu ini orang kaya, orang miskin, kita yang tahu. Cuman habis itu kita rapat, Gus Idris sama Mbak Yai sama saya itu rapat, kasihan. Ini udah 2 minggu nunggu di pondok, ngejar-ngejar kita terus. Secara hati nurani kita tuh nggak mentolong. Kita nggak pernah, mau tahu ini orang kaya, orang miskin, kita nggak mau tahu. Sampai orang utusan dari beliau ini, ya Allah, klestan di pondok itu, ingin jumpa sama beliau, ingin mengundang beliau. Kata bapaknya, pokoknya jangan pulang sebelum bisa membawa Gus Idris. Nunggu sampai 2 minggu. Enak aja ngomong. Katanya yang miskin nggak dihiraukan, yang kaya didahulukan. Hati kalau bicara ya.
Dari Lampung kita untuk sementara mungkin kita fokus pada acara milad beliau karena banyak sekali yang perlu disiapkan ya. Untuk sementara berapa hari kita break dulu, kita fokus di pondok. Jadi yang ingin berobat setelah dari Lampung ini langsung menuju ke pondok aja dulu ya. Kita akan banyak sekali yang perlu kami persiapkan untuk milad beliau. Enggak gitu. Kalau kita nggak bicara, kita berjelas, kasihan nanti dikira kita itu pilih-pilih, yang miskin nggak kita tanggepin, yang kaya kita dahulukan. Kalau kita mau kayak gitu itu ya, orang yang transfer dulu itu langsung saya terima itu. Banyak yang mau pembersihan rumah itu transfer 10 juta, 50 juta, 60 juta itu masuk ke rekening saya. Saya nggak mau, saya balikan. Perlu juga ya diperjelas biar nggak asal nyinyir aja, ini aja. Banyak sekali kalau kita cuma memilih orang kaya ya, yang transfer ke rekening itu, ingin rumahnya dibersihkan, transfer 50 juta, 40 juta, 30 juta, itu udah saya ambil, masuk kantong saya kalau saya pengennya cuma mengejar uang aja ya. Jangan gitu lah. Kasihan itu nanti dikira orang yang mampu mau mengundang kami ketakutan. Bahkan orang yang tidak mampu bilang terus terang kami layani. Oh saya mau mediator Mi, saya nggak punya uang, saya punyanya uang cuma 100, nggak masalah. Mi saya nggak punya uang, saya pengen mediator, pengen ngungkap, nggak masalah. Kita dari Laskar ya, udah dari Laskar semua bergerak ya. Ya kita harus klarifikasi, itu penting juga ya, biar nggak terus-terusan gitu. Kasihan kan orang yang mau undang kita, kira kalau kita itu orang nggak mampu terus kita nggak mau layani, kita nggak peduli. Yang di pondok itu pun kelesetan, mau orang kaya, mau orang mampu, mau nggak mampu, yang penting mereka niatnya berobat pasti sabar. Kalau kita mau ya diundang kayak banyak artis-artis yang mengundang kita, terus terang ya saya kasih bocoran, banyak kali artis-artis di Jakarta itu untuk pembersihan rumah, mereka nggak mau dipublikasikan, mau langsung ngasih DP mau berapapun. Bahkan pernah Umi itu dibilang, Umi butuh uang berapa saja, tinggal tanda tangan, Umi mau berapa saja, yang penting saya didahulukan. Nggak butuh, saya itu nggak butuh seperti itu. Kita tujuannya berjuang ya. Ya untuk Lampung saat ini benar-benar siapapun ulama ya di sekitar Lampung tolong dijaga betul. Untuk saat ini udah mulai berdatangan, contohnya ada sampai kiai yang udah meninggal, ada yang terluka ya, siaga 1 semua askar ya. Ya tablik akbarnya Kamis malam Jumat ya. Tapi kita tetap jaga, laskar kita akan turun terjun untuk menjaga beliau. Nggak masalah kita layani itu. Orang yang perutnya membesar di rumah itu sekali datang sampai beberapa kali, nggak pakai angkot pun nggak masalah, dilayani. Jangan kayak gitu, makanya kasihan nanti yang nggak mampu itu jadi minder kalau kita nggak kasih penjelasan. Perketat di saat tablik akbar. Iya, kita harus sampaikan kebenaran walaupun harus menyakitkan, yang benar harus kita sampaikan. Insya Allah beliau tidak akan pernah. Para ulama itu bangkit saat ini. Udah waktunya para ulama itu menyuarakan kebenaran. Apalagi sampai dengar kayak gini ya, udah mulai panas. Ya untuk yang saat ini mau berobat, jadi saya mohon maaf, ini baru kita perketat. Jadi masuk ke sini harus ada pemeriksaan. Yang mau untuk niat berobat pasti mau diperiksa, yang nggak mau, nggak mengikuti aturan kita tidak mengizinkan untuk masuk. Ya semua untuk keselamatan Gus Idris. Yang belum makan gantian Gio ya, yang belum makan. Syuting di mana? Ya. Beliau mau syuting ya sebentar lagi di Gio, mau syuting. Beliau akan mungkin berbicara lebih detail tentang penusukan Syekh Ali Jabar atau yang ulama yang meninggal ya. Beliau ya sebagai rasa apresiasi, apalagi kita di Lampung saat ini yang kadang tidak kondusif, apa kita mau tidur terus kan ya, waktunya bangun ya, jangan terlalu terlena dengan tidur kita. Ada beberapa ulama yang saya informasikan di Lampung, karena saya langsung sekarang posisi di Lampung, pemirsa, saya tahu betul suasana di sini. Ada beberapa ulama ya, selain Syekh Ali Jaber juga jadi pembunuhan, cuma kita masih terus sekali informasi itu. Seperti penelusuran kemarin itu aparat kepolisian itu ngede itu katanya lengan beliau Syekh Ali Jaber itu 4 cm. Padahal Syekh Ali Jaber sendiri mengatakan itu lebih dari 8 cm, bahkan 10 cm, karena itu dijahit luar dalam. Bahkan pisaunya sampai putus ya, ditarik sendiri itu. Putus. Itu kita harus bersuara juga.
Kenapa nggak sesuai dengan kenyataan? Nah, Ya. makanya dari itu, karena kita di Lampung juga posisi saat ini, kita juga jadi dijaga ketat, kita ini kamar ya. Nah, sedangkan di luar banyak sekali, di luar banyak sekali masa kita diamankan di sini saat ini. Mohon doanya lah, mudah-mudahan kita aman dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insyaallah. Banyak di luar ini banyak masa, karena kita banyak masyarakat kita di dalam kamar. Ini petugas ketat. Tarik sukmanya ya, yang menyuruh hati-hati akan kita tarik, tapi kita akan berkumpul para ulama ya, tidak kita publikasikan, akan kita tarik, akan kita korek siapa sebenarnya yang menyuruh ya. Kita bisa aja memanggil yang menyuruh juga, kita masukkan botol sukmanya yang menyuruh itu. PKI pasti yang menyuruh, nggak mungkin itu kalau bukan PKI. Pasti mereka ada tujuan tertentu agar para ulama itu tidak bersuara, agar diem, agar terbungkam, itu kan tujuannya. Akan kami ambil sukma orang yang menusuk kemarin, ya akan kita interogasi, tapi pribadi ya, para ulama yang akan berkumpul di sini nantinya, agar tahu dalang dari semuanya itu. Oke, Gus Idris akan live ya, bisa diikuti di live beliau. Kita akan jalan-jalan yang kemarin nyinyir. Persiapkan aja akan kita keluar. Ya ini masih banyak ya, pasiennya masih nunggu. Oke, assalamualaikum, sebentar ya, saya dulu. Nah itu Ustaz Farhan untuk tempat mediatornya di sini. Ustaz Farhan, kita lagi barusan untuk sholat duhur. Di luar masih banyak yang antri. Nah seperti ini kita perketat. Sebelum masuk kita perketat di pintu sini harus ada pemeriksaan. Di sini, habis itu pintu masuk ke ruangan Gus. Seperti ini teman-teman ya, yang mengkhawatirkan Gus insya Allah aman ya. Situ, dan pintu sana kita tutup, nggak boleh masuk dari pintu sana, masuknya cuma pintu gerbang belakang. Di sini ada tim kami, terus di luar pintu depan sana juga ada tim kami. Bentar ya. Sementara di luar. Gimana Bu? Gimana? Kita belum bisa masuk Bu ya, kita harus mengikuti aturan dari tim kita ya, kita nggak bisa masuk sebelum dipanggil. Oke. Ya nanti dipanggil, ada panitia yang bagian luar, dipanggil Ibu nunggu aja di depan. Ya mohon maaf untuk keamanan kita semua harus dipertegas ya Bu ya. Belum dulu. Masih banyak di luar sana juga yang menunggu. Saya juga nggak keluar ya, karena nggak diizinkan oleh Laskar untuk keluar. Jadi saya di samping beliau. Ambil loh, ambil. Nggak apa-apa. Aku sih udah di luar ya. Nah, ini pintu kita tutup, ini pintu keluar juga kita tutup, nggak diperbolehkan masuk. Ya yang kemarin bilang kaya memang kaya, masya Allah ini, subhanallah ya. Saya juga baru masuk ke rumahnya orang kaya. Yang banyak sih di Jakarta itu orang kaya-kaya yang tapi kita tidak pernah buat video live. Ya mewah di Jakarta banyak yang udah kita hadiri ke rumah-rumah pembersihan rumah itu orang mewah-mewah kayak gini nih. Masya Allah ya. Kalau nggak salah beliau pengusaha teman-teman. Aduh pintunya aja berat sekali. Jangan boleh masuk yang penting di situ tadi ya Mas. Oh oke. Ya. Nih beliau masih live tapi tetap dijaga ya. Tetap dijaga, tidak dibiarkan sendiri. Sini, ini rumahnya ini depan jalan, memang mewah, luar biasa mewah. Orangnya ramah, yang punya orangnya ramah, bisa menyediakan tempat untuk pengobatan buat kita ya. Dan suge ya suge, uangnya kerja keras mas diae, tapi ini bukan pesugihan, bukan pesugihan. Orangnya soleh ya. Rumahnya yang satunya itu banyak Al-Quran, banyak kitab-kitab di sana. Jinnya kepanasan kalau masuk ke rumahnya. Besar banget ini, saya nggak keliling nih kayak istana. Nah baru dibangun ini 3 tahun belum selesai katanya. Ini lampu-lampunya masih banyak plastik. Ini baru di dunia, belum di surga nanti. Beliau live. Insya Allah ya, doakan para ulama kita sangat mencintai para ulama, makanya kita jaga ketat. Umi sendiri jadi sasaran mereka ya. Umi juga nggak bisa diam sih. Gatel kalau ada ulama disakiti itu, bibir Umi ini gatel kalau nggak bicara. Nah, ini targetnya untuk saat ini Gus sama Umi, jadi Umi juga nggak bisa bebas sama Laskar, nggak boleh. Umi tuh nggak bisa diem mulutnya ya, ngoceh aja kalau ada ulama disakitin. Beliau live saat ini ya, kita ikuti live-nya dulu sebentar, tetap dijaga sama beliau, tenang aja. Tragedi penusukan Syekh Ali Jaber yang mana saat ini trending karena kami saat ini posisi di Lampung, di tanah Lampung dalam keadaan dakwah juga
ya, dalam keadaan dakwah juga, terutama tabligh akbar, juga kegiatan kemanusiaan atau sosial, meliputi bedah rumah, membersihkan rumah, setiap masal, pengobatan masal, dan lain-lain. Santunan juga, alhamdulillah nanti ada di Lampung saat ini. Dan kami yakin masyarakat Lampung hatinya baik, hatinya mulia, dan kami juga disambut luar biasa. Mengenai tragedi yang trending yang viral tentang Syekh Ali Jabir, beliau seorang ulama yang istiqomah. Kami yakin dia ulama yang soleh, dia ahli Quran, ahli Rasul. Beliau adalah ahli Quran, kemarin ahli Quran disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kami ikut bersuara, kami ikut berapresiasi. Kenapa? Karena media-media yang lain Nggak live teman-teman, buat video live-nya milik Umi ya, itu sih nggak live, nanti kita edit dulu. liput beliau, apalagi kami umat muslim di sini, umat Islam di sini di Lampung sendiri, ya saat ini pada dakwah di Lampung. Jadi kami ikut bersuara karena kami cinta ulama. Kami cinta ulama, kami ikut bersuara tentang tragedi penusukan Syekh Ali Jabir. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang dakwah ini sedang di Jakarta, ya, dan Jakarta, dan kita kondisi kita saat ini tertutup. Jadi kita mengaplikasikan di mana saat ini kami tetap berdakwah dengan pengamanannya kita. Mudah-mudahan kondisi ya, karena siaga satu. Teman-teman di Laskar, teman-teman Trejen mengatakan karena sekarang kondisi lagi tidak kondisi. Karena tragedi penusukan ulama selain Syekh Ali Jabir, kita terus menggali informasi tentang tragedi penusukan seorang ustadz imam masjid, itu apakah benar atau tidak ya, kita terus menggali kebenarannya. Yang jelas di sini kami bersuara tentang Syekh Ali Jabir. Kemarin penyidik dari kepolisian mengatakan bahwa penusukan Syekh Ali Jabir itu dalamnya 4 cm. Kemudian Syekh Ali Jabir sendiri mengatakan dalamnya tusukan Syekh Ali Jabir itu 8 cm, bahkan lebih, sampai 10 cm sampai lancip ke mata. Itu misalnya. Karena itu kita bangun dari tidur kita. Jangan terlena terus dengan itu. Itu ulama yang harus kita jaga. Mana mungkin Syekh Ali Jabir punya permasalahan pribadi dengan seorang pemuda yang nggak kenal. Terus pertanyaannya, kalau pemuda itu gila, kenapa punya akun Instagram? Kenapa punya akun Facebook? Kenapa ahli media juga? Nah, lagi-lagi gila lagi. Lagi-lagi gila lagi. Maka itu bukan kayak goblok baru. Maka dari itu kita sampaikan oleh, apa bisa kita sampaikan oleh para ulama bahwa kita itu jangan sampai terulang kembali di 30 PKI terjadi lagi. Ya, itu kita sekarang di Lampung, jadi kita paham betul kondisi saat ini di Lampung. Jadi insya Allah malam Jumat kita juga akan mengadakan tabligh akbar dan ruqyah massal. Itu pun juga atas keamanan juga, ya. Itu pun juga keamanan juga, dan jaga juga keamanan juga. Kerja berdakwah, kita harus mensuarakan tabligh akbar di Lampung. Mana kita harus mensuarakan, kita harus dituliskan kepada seluruh masyarakat Lampung, khususnya umat Islam, untuk selalu menjaga ulama-ulama kita, menjaga habaib-habaib kita, menjaga kiai-kiai kita yang betul-betul istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musuh ulama, musuh kiai adalah mereka seperti PKI. Musuh ulama, musuh kiai, mereka yang membenci ulama-ulama yang betul-betul istiqomah, yang betul-betul dakwah di kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat umat Islam di Sabang sampai Merauke, Takir, di Kota Bundaran, sama umat Islam, umat Muslim, ayo mulai sekarang bangun dari tidurmu, jaga ulama, jaga habaib, jaga kiai. Karena kita tahu kondisi saat ini sedang kondusif, ya. Kita tidak membesar-besarkan. Silahkan lihat di YouTube sendiri, bisa Anda saksikan di YouTube sendiri ya. Kita mau setel di sini sekarang YouTube kan ketat, kalau ada kayak darah itu kan nggak masuk apa lisensi, apa itu ya, paham saya. Jadi nggak saya tampilkan di sini. Anda bisa nyetel sendiri cari di YouTube tentang tragedi beliau, ulama kita yang istiqomah. Syekh Ali Jabir itu orangnya nggak pernah yang berdakwahnya nggak pernah mencuat. Dakwah beliau ini nggak pernah kontroversi. Beliau hanya menggunakan Al-Quran, beliau hanya mengkampanyekan Al-Quran. Tidak mungkin Syekh Ali Jabir punya masalah pribadi. Ya, selalu gila dari dulu Pak. Kenapa alasannya selalu gila? Selalu gangguan jiwa. Ini kalau nggak ada dalangnya di sini, kita harus bersuara bisa. Kita harus bersuara. Yang punya media harus suarakan. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang kita cinta sama ulama. Karena media sudah ikut suara di sini, dan kami pun kita ikut bersuara. Karena kami cinta ulama, kami cinta habaib, kami cinta kiai, betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jangan sekali-kali memusuhi ulama, jangan sekali-kali perang ulama, karena ulama dagingnya beracun. Kalau Anda perang sama ulama, Anda perang sama kiai, Anda memusuhi habaib, maka
yang akan melawan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena daging ulama itu berhasil. Apalagi ulama itu istiqomah. Ulama itu selalu istiqomah, syiarnya Al-Quran dan Al-Quran kalamullah. Jika Anda menyakiti ulama, maka akan berhadapan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan hati-hati sahabat. Jangan terus-terusan memusuhi ulama yang berjuang di jalan Allah. Jangan terus-terusan memusuhi dia yang berjuang di jalan Allah. Jangan terus-terusan memusuhi habaib yang berjuang di jalan Allah. Karena mereka dagingnya berbisa, mereka beracun. Anda menyakiti ulama, Anda menyakiti habaib, Anda menyakiti dia yang betul-betul istiqomah di jalan Allah, maka saya sampaikan Anda akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan hancur dan binasa, pasti akan hancur dan binasa. Obatlah sebelum terjadi. Ayo sayang ulama kita jaga ulama kita perketat penjagaan ulama kita perketat penjagaan dia. Karena musuh kita ada di mana-mana. Ya, musuh yang iri, musuh yang hasut, musuh yang dengki, apalagi musuh yang nyata-nyata memerangi ulama. Yang sudah diskenario yang kita harus bangun sampai kapan kita akan hidup terus. Ya. Kenapa saya bersuara di sini? Karena saat ini saya sedang berdakwah di Lampung. Ya, saya sedang berdakwah di Lampung yang mana dekat sekali dengan kejadian perusukan Syekh Ali Jabir. Sekali di sini 1 minggu. Nanti akan ditutup malam Jumat Tabligh Akbar. Yang tempatnya di mana? Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Lampung, khususnya pecinta-pecinta juga, kita nggak takut. Kita akan terus berdakwah. Kita nggak akan mundur selangkah pun. Walaupun kita diteror, kita semalam sempat ada peneroran juga, ya. Semalam sempat ada peneroran. Walaupun kita akan tetap maju, karena sudah planning, ya. Karena sudah planning, sudah dakwah di Lampung. Dan saya sampaikan, nanti penutupan Tabligh Akbar, ya, insya Allah akan bertempat di desa Gunung Agung, dusun Titipasan, kecamatan Gineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung, ya. Saya ulang lagi, untuk malam Jumat kita akan mengadakan Tabligh Akbar penutupan di Lampung, ya. Yaitu di desa Bumi Agung, dusun Titipasan, kecamatan Gineneng, Kabupaten Pesawaran. Saya ulangi sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengikuti ruqyah massal dan Tabligh Akbar, yaitu bertempat di desa Bumi Agung, dusun Titipasan, kecamatan Gineneng, Kabupaten Pesawaran. Untuk area Lampung, Palembang, dan Sumatera, ingin mengikuti ruqyah massal dan Tabligh Akbar kami Kamis malam Jumat mulai maghrib, pada maghrib, ya, sampai selesai sudah berkumpul di pesantren di tempat itu, ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini bukti apresiasi kita, cinta kita kepada ulama, cinta kita kepada kiai, cinta kita kepada dai, cinta kita kepada mubaligh, cinta kita yang kepada ahli dakwah. Karena dakwah itu berat, dakwah adalah cinta. Yang mana cinta meminta semua yang ada dalam dirimu. Jadi orang berdakwah itu berat sekali ujiannya, ya, berat sekali. Dakwah adalah cinta, dan cinta meminta semua yang ada dalam diri kita. Itulah dakwah, hati dakwah yang hakikat dakwah yang sejatinya. Maka orang yang berdakwah harus berjiwa besar, tetap istiqomah. Masya Allah, Syekh Jabir luar biasa beliau setelah tragedi penusukan, beliau malamnya berdakwah, padahal tangannya sakit. Saya menyaksikan sendiri, dapat kiriman video. Itulah ulama yang istiqomah yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga. Walaupun kadang beliau sakit itu yang belum sembuh, beliau tetap berdakwah malam, melanjutkan dakwahnya. Maka dari itu cintakan makin menggebu kepada beliau. Maka saya bikin video saat ini, saya buat video tentang cinta. Ya, kita harus bersuara. Apabila ada ulama kita yang didolimi, apabila ada kiai kita yang didolimi, habaib kita yang didolimi, setidaknya kita ikut andil di situ sebagai rasa bukti cinta, walaupun hanya dengan suara. Tapi yang dibutuhkan hanya suara. Ya, itu saja bisa. Semoga bermanfaat. Sekarang kita jaga kiai kita dari segala macam teror, segala macam perkosaan pembunuhan, tidak hal yang tidak baik, tidak malah di dalamnya. Nanti Anda tahu sendiri lah yang kita sampaikan di sini. Masyarakat sudah cerdas sekarang. Masyarakat sudah tahu. Insya Allah kita istiqomah terus menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran. Satu komando, insya Allah bersama para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita yang betul-betul istiqomah, yang mana tidak mempan di sokok, yang mana tidak mempan di riswah, ulama, kiai yang betul-betul mewarisi, ya, para nabi, mewarisi dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doakan kami di Lampung selamat, doakan kami di Lampung tetap istiqomah sampai betul-betul kita pulang dalam keadaan sehat. Dakwah terus sampai waktunya Allah berkata pulang kami. Jadi kita harus dakwah terus sampai Allah berkata waktunya pulang. Itulah hakikat dakwah yang sesungguhnya. Medan juang Islam tadi juga. Pertama dakwah, yang kedua hisbah, amal ma'ruf nahi munkar, yang ketiga jihad bisa diikat. Kalau Anda memilih posisi mana, untuk ambillah di situ. Masalah kecerdasan Anda, masalah skill Anda untuk mengambil posisi perjuangan Islam. Kalau dakwah ya harus dengan santun, harus dengan bijak, harus dengan akhlak. Dakwah mengajak, bukan amar ma'ruf nahi munkar atau hisbah, terus dibutuhkan kecerdasan. Kalau jihad dibutuhkan keberanian. Kalau berdakwah kan selalu ada cacian, ada fitnah, selalu maksudnya berbagai macam rekayasa yang dibandingkan
kata para ulama, ada pencobaan pembunuhan, ada pembunuhan karakter juga. Itulah hakikat budaya Islam pada kita terikat imam besar kita. Bagaimanapun cara untuk dikembangkan, ya. Imam besar kita, masya Allah. Di sosok itu nggak mempan, video nggak mempan, di fitnah cek Messi dan lain sebagainya, video nggak mempan, nggak terbukti. Masya Allah, luar biasa. Inilah perjuangan. Maka semakin semakin cerdas, semakin melek melihat siapa yang benar. Mereka itu istiqomah, apapun kasih bilang, tetap berjuang bersama para kiai kita, para habaib kita. Salam kami, Gio dari Lampung. Semoga kita selalu bersama dalam berjuang, kita selalu bersama dalam ikatan batin yang kuat karena cinta. Kita selalu bersama istiqomah teruskan dalam perjuangan, dan kita selalu istiqomah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Salam cinta dari kami dari Lampung. Semoga kita kekal abadi diperuntukkan di surga sebab kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Amin, ya. amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya saya tadi salah menginfokan, tidak live ya beliau, cuman pembuatan video nanti akan diupload. Ini rumahnya seperti ini. Umi, apakah para dakwah dibunuh itu mati syahid? Pastilah, pasti ya. Itu para sahabat Rasulullah matinya mati syahid, itu yang dibunuh dalam peperangan ya, entah itu dalam keadaan berdakwah. Makanya kita itu rindu ya, bukannya takut tapi rindu dengan mati syahid. ini pagarnya aja seperti ini, masih baru, belum dibuka ya. Kalau pengen seperti orang ini, kerja, ikhtiar, berdoa, berusaha ya, dekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau udah dekat sama Allah tuh apapun dikasih sama Allah. Ini teman-temannya indah sekali, kayak gini. Mungkin yang mau buat rumah seperti ini, iya. Nah ini pohonnya indah, sejuta. Lama pensiun. Sudah semua udah dijatah. Nanti gini loh, takutnya kalau sampai dikasih rezeki yang banyak melimpah, nanti nggak kuat ya, malah jadi sombong. Kalau kita dikasih rezeki yang sedikit, berarti Allah lebih tahu mana yang terbaik buat hambanya. Nanti kalau kita dikasih harta yang banyak berlimpah, kita malah jadi orang yang sombong. Allah pasti ya, itu bagi pejuang ya, bagi pejuang ada tingkatan-tingkatannya sendiri. Misal seperti orang soleh, ya wafatnya orang soleh itu contohnya yang ahli ibadah, sering ke masjid, azan, itu orang soleh. Itu ada tingkatannya ya. Kalau pejuang itu rata-ratanya udah setingkatan wali ya. Kebanyakan orang yang pejuang itu jasadnya utuh kalau digali. Rata-rata seperti itu, ada tingkatan-tingkatannya. Siapa tadi, Mas Bambang? Kita tinggal mau ambil aja posisinya di mana. Mau menjadi pejuang, mau menjadi pendakwah, mau menjadi orang soleh, tergantung kita aja mampumu di mana. Ya, Allah menempatkan posisimu itu di mana. Kalau ingin jadi pejuang ya, orang pejuang itu tingkatan paling tinggi ya, udah termasuk para wali itu. Wali pun juga insya Allah tingkatannya tinggi itu nanti ya. Ada yang langsung di rombongan nanti dengan Rasulullah, terdekatnya dengan Rasulullah ya, perkemahannya nanti dengan Rasulullah, seperti itu ya. Orang soleh ini monggo, orang soleh taat ibadah, patuhi perintah Allah, itu juga insya Allah nanti di kuburnya juga indah. Kan surga juga ada tingkatan-tingkatannya. Tinggal kita mau memilih yang mana. Ya kalau mau menjadi pejuang itu risikonya berat, pasti menyakitkan sekali. Yang penting kita tuh endingnya nanti bisa berkumpul dengan Rasulullah, itu aja. Ya butuh pemimpin. Ya pemimpin itu macam-macam ya. Ada bagian-bagiannya sendiri. Ada yang dengan cara lemah lembut dakwahnya, ada yang mengenalkan Al-Quran, ada yang tegas menyampaikan kebenaran, macam-macam lah ya. Kita jalan-jalan ke sini ya. Tapi tempatnya panas. Rumahnya besar, tapi di Lampung ini ternyata panas. Beda dengan di Purwakarta. Kalau Purwakarta itu dingin. Alamatnya ada di admin ya. Admin yang pendaftaran kemarin waktu di Bekasi. Kalau kita di luar itu adminnya cuma satu itu untuk pendaftaran semuanya. Apakah kita mati syahid? Kalau mati syahid itu biasanya udah lepas dari hisab. Karena udah tinggi ya, matinya udah langsung disambut para malaikat. Penduduk langit itu nanti berebutan untuk untuk mengiring ruhnya. Penduduk langit akan bertanya, wah ini ruh siapa begitu harum berebut, ini si fulan. Beda dengan orang yang ahli maksiat, baunya busuk. Penduduk langit benci, jangankan mau mendampingi kita, mau berebut menyambut ruh kita.
busuk baunya orang yang apa namanya ahli wasiat. Itu teman-teman ya, jalan-jalan. Mulai dibuka loh pengobatannya. Udah mulai dibuka. Ayo. Nanti waktunya nggak keburu lagi. Gus Hadat sini. Loh ayo jangan nunggu aku. Udah ayo dimulai dibuka. Mas Bambang, kuncinya ada di Mas Bambang, ayo diambil. Belum, ayo dimulailah, jangan nunggu aku. Gus Hadat sini, penggemarmu. Ya udah dimulai, jangan nunggu saya. Pada nggak mau mulai kalau Umi nggak mulai. Ayo sini Gus Hadat, bincang-bincang sebentar. Ini penggemarmu ini. Banyak yang bertanya. Sini. Gus Hadat, jubahmu kok dilepas? Sini ngobrol. Ini pakaiannya rembes. Jubahnya malah dilepas. Gimana? Ada pesan-pesan untuk kamu? Di dalam aja ya, sayang. Gus Hadat ditanya itu loh. Apa katanya suruh jadi parodi? Enggak. Kamu kan bisa itu yang diajarkan gurumu. Tuh, gimana coba? Ini. Terus? Ntar, atau itu mau acting apa lagi? Wah, terus apa lagi bisanya? Yang salto-salto itu nggak bisa, lupa. Gimana saltonya? Kesana aja, itu luas. Kesana aja. Apa lagi bisamu? Yang salto-salto dari sini ke sana bisa nggak? Nah, mau solawatan katanya Gus Hadat. Mbak-mbak sama kakak-kakak minta solawatan. Yang bener ya sayang? Gimana solawatannya? Ajarin dong asal solawatan apa itu Tobibi. Ajarin dong, banyak yang belum bisa. Apa yang belum bisa? Masa kita ke ruangan Abi. Kita masuk ke ruangan pengobatan. Kalau nggak mulai nggak, saya nggak ke situ, nggak mulai nih. Ini Mas Gio, bagian penarikan. Bisa nggak? Ayo masuk. Ruangannya panas. Ruangannya panas sekali teman-teman. Di luar kita lagi. Kita masuk ruangan lagi ya karena pengobatan udah mulai lagi. Jangan panas, jangan dihidupin deh. Yang antri masih banyak sekali. Tutup separuh aja, panas deh. Bingung rumah gede itu, ini baru rumah di dunia ya, belum nanti rumah di surga. Banyak pilihannya. Kita lihat jalan-jalan. Saya saja, wah lihat rumahnya besar gitu. Tapi alhamdulillah orangnya nggak sombong ya, orangnya baik. Kita lihat inti dari sini. Ini yang di luar. Nah, di situ tuh ada pintu kita, tim kita. Di pintu situ ada tim kita juga, 2 orang yang menjaga. Yang jaga Gus Idris, kita belum mulai sih, jadi suruh makan dulu. Gus Idris udah aman, udah ada di ruangan. Ya udah kita closing dulu ya, teman-teman. Infonya nanti kita lanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan. Panas. Mi, gimana nyikapi orang syirik ya? Susah ya, orang kalau hatinya ada penyakit ya, iri, dengki, hasut, sombong, itu udah susah itu. Yang bisa menyembuhkan itu cuman apa ya? Air wudhu, air kafan, kain kafan. Gitu teman-teman ya, mau wudhu. Lombok hadir, Masya Allah ya. Merapat yang ingin berjumpa dengan beliau bisa kita keluarkan di umum Jumat, Kamis malam Jumat. Umi kapan ke Sukabumi? Ke Sukabumi setelah miladnya beliau. Karena kita di pondok masih mau menata untuk persiapan milad beliau. Kemarin belum ada waktu, kita mengerahkan tim-tim kami yang di Malang. Enggak, nanti tablik akbarnya juga di ruangan enggak, kita di dalam tempat terbuka. Kita terbuka, kita buka untuk umum ya. Kita juga akan mengadakan ru'yah massal. Akan mengadakan ru'yah massal nanti. Tetap ya. Kita enggak apa ya enggak. Kita akan tetap menyuarakan walaupun situasi genting apapun ke Gusnya aja. Nih teman-teman ya, di pintu ada penjaga. Jadi kalau mau air, doa, ada yang bawa ke sini. Miladnya dijaga ketat. Insyaallah kita kerahkan seluruh anggota FPI se-Jawa Timur.
Sholawat nggak apa-apa. Sholawat itu walaupun nggak punya wudhu nggak masalah. Ya Lampung panas. Ya merapat ya untuk yang di Lampung kita tablik akbar. Umi batuknya corona ini aja. Umi itu rapid setiap seminggu sekali tahu nggak? Umi kena corona nggak kemana-mana. Umi itu apa ya? Nggak tahan kalau kena panas, kena debu, kena AC itu pasti batuk. Umi seminggu sekali itu rapid tahu nggak? Naik pesawat itu kita harus ada rapid. Kalau nggak ada rapid nggak bisa lolos. Banser mau dikerahkan nggak? Kalau Banser mau monggo merapat ke pengajian kita. Kita nggak pilih-pilih mau Banser mau FPI ya. Itu kan cuman apa namanya? Apa namanya, mau Banser, mau FPI, mau Thorikul Jannah, mau apa, itu cuma nama ya, kendaraan aja. Yang penting niatnya Allah Rasulullah dah. Yang tidak suka mengadu domba itu aja, yang benar katakan benar, yang hak katakan hak. Kita semua sama, mau FPI, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Thorikul Jannah, itu cuma nama kendaraan aja, ibarat kita itu perahu ya. Umi aku pengen ikut berjuang Umi, tapi aku punya suami, nggak salah, ikut ajak juga suaminya, kasih semangat biar jadi ahli pejuang. Kemiling itu mana ya? Umi daerah Kemiling. Kemiling itu mana? Wilayah mana? Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Kemiling itu mana ya? Umi daerah Kemiling. Kemiling itu mana? Wilayah mana? Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Umi pernah ke Gunung Kidul enggak? Belum. Umi undang para ulama habaib kiai, insya Allah beliau tidak kita undang pun hadir insya Allah, karena ada ikatan cinta sama ulama insya Allah ya. Sukabumi nanti kita kasih info nanti setelah miladnya Gus ya. Lampung Umi, Lampung hadir ayo. Semarakan kita akan ada ru'yah masal juga, akan ada ru'yah masal. Ini di pintu, ada di pintu dalam, ada juga Mas Mu'afak, di depan juga ada 4 laskar dari kita. Umi kalau perempuan ikut berjuang tugasnya apa? Banyak. Yang di pondok itu ya, yang motokopi, buat banner, buat apa, buat konsumsi, buat melayani ulama, menjamu ulama makanannya, itu juga perempuan semua. Banyak tugas-tugas perempuan. Lampungnya di mana Umi? Lampungnya tadi di mana alamatnya Bi? Mas Mu'afak, Lampung nah untuk acara pengajian. Aku minta alamatnya. Yang mana? Oh, di Desa Bumi Agung ya. Untuk yang mau datang ke tablik akbar, ayo kita semarakkan, kita suarakan kebenaran apapun yang akan terjadi. Kita terus maju, pantang mundur. Di Desa Bumi Agung, Dusun Titipasan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Ada rencana ke Gunung Kidul. Itu mana ya? Umi itu nggak terlalu paham ya. Cirebon hadir ya, Masya Allah ya, kita udah banyak lagi yang menunggu kita di Cirebon. Habib Rizik ya, Insya Allah doakan beliau bisa secepatnya dari bumi kita tercinta. Nanti di share lokasi insya Allah ya. Dan untuk yang mau berobat, kita buka cuma hari ini sama besok. Setelah itu kita tidak mengadakan pengobatan lagi secepatnya ya, karena kita batasi juga. Yang hari ini tadi udah hampir 300 pasien yang masuk. Kita buka untuk pengobatan di Lampung cuma hari ini sama besok. Kemarin kulit Bangkalan lokasi mana? Saya kurang paham ya, saya nggak ikut ke Bangkalan waktu itu. Kita closing dulu ya, nanti kita lanjut, kita lihat siaran live lagi di saat nanti takbir kabar. Untuk yang ingin daftar pengobatan hanya untuk hari ini dan besok. Lokasi pengobatan ini di mana? Ada di Google Map ya, di Google Map itu ada di admin. Langsung inbox admin aja ya, di WhatsApp admin. Nanti di share log tempatnya. Ya udah kita tutup dulu ya. Ini kita sambung lagi nanti atau besok insyaallah. Untuk yang mau berobat segera ya, karena kita secepatnya maghrib nanti udah kita tutup untuk hari ini. Ada lagi kita buka besok. Besok terakhir ya. Kita udah, jangan pas di acara pengajian nanti masih bingung untuk pengobatan kayak kejadian kemarin di
Purwakarta, jangan ya, karena kita fokus untuk pengajian, untuk tabligh akbar waktu Kamis wal Jumat. Ya udah kita closing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.